Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang semoga Allah muliakan, seringkali kita mendengar nasihat takwa ini. Setiap Jumat kita sering mendengar nasihat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Seringkali kita mendengar nasihat tersebut, jemaah. Bahkan dalam rukun khatib Jumat itu dijadikan sebuah rukun yang gak bisa berdiri tanpa itu. Disampaikan tiap minggu, cuma pertanyaannya apakah kita berubah, jemaah? Kita belajar bertahun-tahun, kita menuntut ilmu, kajian demi kajian kita datangi, ayat demi ayat kita hafal, hadis demi hadis kita syarah semua, dan kita coba pahami itu. Apakah kita berubah, jemaah? Ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, beliau dalam keadaan ketakutan. Beliau disambut oleh istrinya Khadijah pada saat itu. Beliau minta tubuhnya diselimuti, dan Khadijah pun mulai menenangkan beliau SAW. Lalu kemudian beliau bercerita kepada istrinya tentang apa yang terjadi di Gua Hira. Apa tanggapan sang istri pada saat itu, jemaah? Dan jadikanlah tanggapan ini sebagai modal hidup kita. Istri kita kenal kepada kita, jemaah. Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan 6 kriteria. Beliau menyebutkan 6 kriteria dari suaminya. Apakah kita punya seperti itu, jemaah? Beliau radhiyallahu anha benar-benar kenal kepada suaminya sendiri. Kata Khadijah, kalla, enggak mungkin. Absyir, bergembiralah engkau wahai suamiku. Fallah la yuhzika Allahu abadan. Allah enggak akan pernah menghinakan kamu selama-lamanya. Allah enggak akan pernah menghinakan kamu selama-lamanya. La yuhzi, enggak akan pernah menghinakan kita. Kenapa Allah enggak akan pernah mungkin menghinakan kita, menghinakan beliau? Dan ini jadikan modal untuk kita. Yang pertama, beliau mulai bercerita tentang kriteria suaminya. Apa kata beliau? Wallahi innaka latasilur rahim. Engkau itu orang yang gemar bersilaturahim, mengikat silaturahim. Demi Allah, engkau adalah manusia yang mengikat silaturahim. Itu Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Rasul. Siapa saksinya? Beliau sendiri, istrinya.
Aku saksikan engkau langsung, wahai suamiku, engkau gemar bersilaturahim. Jadi gak mungkin Allah menghinakan engkau. Lalu kita tanya diri kita sendiri jamaah, apakah kita sudah menyambung silaturahim hari ini? Dengan keluarga kita, orang tua kita, atau jangan-jangan kita udah berbulan-bulan gak nengok orang tua kita. Atau jangan-jangan adik kita lagi kesusahan sekarang kita belum nengok dan kita nggak tahu. Atau ada kerabat kita yang nggak punya makanan, nggak bisa sekolah dan kita nggak tahu jemaah. Bahkan ada yang saudaranya meninggal dia pun nggak tahu. Itu yang pertama. Beliau sallallahu alaihi wasallam gemar bersilaturahim. Jadi nggak mungkin Allah menghinakan manusia seperti ini. Yang kedua kata Khadijah, wa tasduqul hadits. Engkau nggak pernah berbohong wahai suamiku. Dalam hidupmu engkau nggak pernah berbohong. Engkau senantiasa berbicara jujur kalau bicara. Dengan siapapun engkau jujur, dengan istrimu engkau jujur, dengan anak-anakmu engkau jujur, dengan teman-temanmu engkau jujur, dengan saudara-saudaramu engkau jujur kalau bicara, kata istrinya. Apakah kita sudah berbicara jujur jemaah? Kadang untuk menyelamatkan muka kita buat bicara dusta bukan orang. Agar kita nggak malu, kita bohongin orang-orang semuanya. Demi menyelamatkan muka kita di hadapan istri kita bohong. Kita janji sama anak kita lupa, kita bohong. Buat mendapatkan keuntungan pribadi, kita bohongin teman-teman kita dusta semua. Tapi kata Khadijah radhiyallahu taala anha, engkau nggak pernah bicara dusta. Engkau senantiasa jujur wahai suamiku. Kemudian yang ketiga, wa tahmilul kal. Engkau membawa beban wahai suamiku. Engkau membawa beban orang lain. Ketika ada orang susah, engkau tidak membiarkan dia. Ketika ada orang butuh bantuan, engkau bantu dia. Engkau tidak biarkan beban itu ada di pundak orang lama-lama. Apapun yang mampu engkau lakukan, engkau akan lakukan pasti. Tapi apakah kita sudah seperti itu jamaah? Kadang tetangga kita sedang susah, kita pura-pura nggak tahu. Ada orang susah lewat depan muka kita nggak mau bantu. Saudara kita kesusahan punya beban, biar dia tanggung sendiri. Apakah itu umat Rasulullah SAW jemaah? Teman kita ketika kita sedang susah, dia bantu kita. Ketika dia sedang susah, kita nggak mau bantu, biarin aja urusan dia. Tapi kata istri beliau SAW, engkau senantiasa menanggung beban orang, maka Allah nggak akan mungkin menghinakan engkau wahai suami. Kemudian berikutnya disebutkan lagi oleh istrinya beliau, wa taksibul ma'dum. Engkau itu senantiasa menolong orang-orang yang nggak mampu. Engkau nggak pernah memikirkan dirimu sendiri, nggak pernah. Engkau selalu berpikir untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah dirimu. Diberikan kegebrian. Dan istrinya kenal sekali suaminya seperti apa. Karena istri kita nggak kenal siapa kita jemaah. Siapa suaminya dia nggak tahu. Kemudian yang berikutnya, wa takrid dhaif. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Itulah dirimu, kata istrinya. Khadijah itu bisa melihat gimana suaminya memuliakan tamu, disuguhi, dimuliakan, dilayani. Apakah kita udah seperti itu jamaah? Kadang tamu datang kita nggak bukain pagar, nggak dibukain pintu. Datang masuk nggak disuguhin minum biar cepet-cepet pulang.
Rasulullah SAW nggak pernah itu demi Allah, nggak pernah berbuat seperti itu. Dia bilang ada tamu itu ribet, repot, maka dia pasang pagar tinggi-tinggi supaya nggak ada orang datang. Kalaupun ada orang datang, nggak pernah dibukakan pagarnya. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah seperti itu. Itulah dirimu, maka Allah nggak akan mungkin menghinakan engkau, wahai suamiku. Yang berikutnya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Engkau selalu hadir ketika kebenaran ditindas, wahai suamiku. Engkau senantiasa hadir ketika kebatilan muncul. Engkau hadir. Kita kadang ketika harus bicara benar, tapi kita malah diam, jemaah. Alasannya gak enak. Kita malu untuk berbicara kebenaran, kenapa? Takut dimusuhi sama tetangga. Akhirnya kebenaran ini terkunci dari lisan kita. Siapa kita, jemaah? Rasulullah SAW gak pernah melakukan itu. Apa yang hak, beliau katakan hak. Dan senantiasa muncul ketika kebenaran ditindas. Jamaah rahmatullah, kita yang mengaku sebagai warasatul anbiya, yang mengaku sebagai pewaris para nabi, para penuntut ilmu, yang duduk mendengarkan nasihat-nasihat disampaikan. Karena para nabi tidak mewariskan emas perak, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka kita pelajari, jemaah. Wa asin kama asanallahu ilaik. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kata Allah SWT. Kita diperintah untuk berbuat baiklah kepada orang lain. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah minta kita memikirkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, bukan mikirin diri sendiri. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain, itulah Islam, bahkan kepada binatang sekalipun. Kita lihat bagi seorang pelacur, jemaah. Seorang pelacur, bagaimana Allah mengampuni dia. Apa yang dia lakukan? Sakut kalban, memberi minum anjing. Seekor anjing dia kasih minum, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini perintah, jemaah. Ini perintah. Dan ketika Nabi ditanya siapa orang-orang terbaik itu, kata beliau, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Namun sebagian justru bukan malah bermanfaat bagi masyarakat, justru malah jadi benalu di masyarakat. Bukannya bermanfaat bagi manusia, namun malah memanfaatkan manusia. Kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian harta kita, jemaah, ke fakir miskin. Namun sebagian dari kita berpura-pura miskin di hadapan manusia, pelit terhadap manusia. Mereka kikir, gak mau ketahuan hartanya banyak, tapi dia posting-posting di sosial media, makan di sana, jalan ke sini. Kita semua punya jiwa kikir, jemaah. Semua kita punya jiwa kikir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, dari ambisi, dari rasa tamak, dari rasa rakus, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimahumullah,
sebagai umatnya, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, laksanakanlah perintah Nabi dan jauhilah larangan-larangannya. Tegakkan sunnahnya, sebarkan ke seluruh manusia. Kita bawa sebanyak-banyaknya keluarga kita, rekan kita, kerabat kita, untuk bertemu Rasulullah SAW di telaga Nabi nanti di hari kiamat. Nabi menunggu kita jamaah di telaganya. Tapi ada orang-orang yang gak bisa mendekat kepada telaga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril mu'minin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim isqina ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aghithna ghithan mughithan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.